akan mengikuti sebetulnya kurikulum siswa-siswi ini apa? Karena sejak Pak Nadiem Makarim naik menjadi Menteri Pendidikan, kurikulumnya diubah menjadi kurikulum merdeka. Untuk sebagian masyarakat, apalagi mungkin yang sudah lama tidak bersekolah, atau misalkan sekarang ibu-ibu yang sudah mau masukkan anaknya ke sekolah gitu ya, mulai bertanya-tanya apa sebetulnya kurikulum merdeka. Dan sudah hadir bersama kami di studio melalui line Zoom. Sudah ada Dr. Andes Ihin Solihin MAG, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ihin, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Ihin, kita berbicara mengenai kurikulum merdeka begitu. Bisa dijelaskan sebetulnya apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, Pak? Yang dimaksud dengan kurikulum merdeka sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kurikulum yang lalu, termasuk adalah kurikulum 2013. Hanya dengan ada istilah kurikulum merdeka itu sebuah terobosan atau sebuah inovasi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Kemristek ya, adalah memberikan sebuah inspirasi kepada istilahnya kepada para pendidik, kepada masyarakat, dan kepada berbagai unsur untuk bisa melakukan sebuah terobosan-terobosan dalam pendidikan. Maka diberikan istilah kurikulum merdeka. Mengapa disebut kurikulum merdeka? Karena semuanya diberikan otonomi kepada sekolah. Artinya, kalau dulu istilahnya segala macam kelengkapan tentang kurikulum itu istilahnya diberikan secara utuh oleh pemerintah, tetapi sekarang adalah sekolah yang harus memberikan sebuah penjabaran secara operasional terhadap bagaimana agar materi tentang pendidikan itu istilahnya disiapkan secara matang oleh sekolah berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan serta kebutuhan apa yang terjadi di lapangan. Itu adalah disebutkan sebagai sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan bagi artinya belajar, bagi guru, bagi peserta didik, ataupun bagi masyarakat yang lain. Kemudian yang kedua, dalam kurikulum merdeka ini pula, istilahnya setiap sekolah harus menyusun dan mendeskripsikan sebuah kurikulum operasional atau yang disebut KOSP. Kurikulum operasional tersebut adalah sebagai bagian daripada penjabaran dari CP atau istilahnya kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah, capaian pembelajaran. Oleh karena itu, setiap sekolah harus mengkaji dan menganalisis sedemikian rupa tentang mulai dari visi, misi, tujuan, sampai kepada detail pembelajaran yang akan diberikan kepada anak. Bahkan ketika mau istilahnya mengajar kepada anak, berarti seorang guru harus memberikan penjelasan sedetil mungkin terhadap sisa apa yang akan menjadi apa yang akan diajarkan dan apa yang harus dipelajari oleh mereka. Nah, yang menarik kemudian Pak yang ketiga, Pak Ihin dalam kurikulum bisa mendengar kami di studio? Ya, Pak Ihin, lalu keuntungan khusus untuk para peserta didik terkait dengan kurikulum merdeka ini apa yang didapatkan oleh peserta didik? Bagi peserta didik adalah diberikan sebuah arena untuk bisa mengeksplorasi dirinya, pengetahuannya. Kenapa pengetahuannya semaksimal mungkin? Mengapa? Karena oleh Bapak dan Ibu guru dengan kurikulum merdeka ini diberikan pembelajaran dengan pembelajaran proyek. Artinya diberikan sebuah persoalan kepada anak didik, kemudian mereka harus memecahkan persoalan-persoalan itu dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru melalui kolaborasi dan proyek, terutama adalah proyek pelajar Pancasila. Karena itu peluang untuk mengembangkan bakat dan minat diri seorang anak itu akan lebih berkembang lebih jauh. Artinya di situ kelas tidak menjadi sebuah batas ya,
tetapi kelas adalah bisa ruang terbuka menjadi bagian untuk mengembangkan kemampuan anak-anak. Oke, Jadi baik. anak-anak tidak hanya diberikan bekal kognitif, tetapi anak-anak diberikan sebuah proyek agar dia bisa memecahkan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dengan pengetahuan yang didapatnya. Bahkan dia menggali sendiri, mengeksplor sendiri terhadap makna-makna pengetahuan yang dia miliki, sehingga maknanya betul-betul bisa dirasakan oleh dirinya. Baik, Pak Ihin. Kemudian ciri khasnya nih dari kurikulum Merdeka. Kalau mungkin di masa-masa saya sekolah dulu atau tegar sekolah dulu, kurikulumnya sangat berbeda sekali ya dengan kurikulum Merdeka sekarang, yang dimana masih banyak sekali acuan kurikulum 13 dan sebagainya. Terakhir saya bersekolah atau mungkin adik-adik saya sekolah mungkin di kurikulum itu. Untuk kurikulum Merdeka sendiri, ciri khas yang paling membedakan dengan kurikulum sebelumnya apa, Pak, di sistem pembelajaran sekarang? Sistem adalah pembelajaran proyek, Bu. Pelajaran proyek, artinya anak diberikan sebuah problem solving, problem atau permasalahan, kemudian masalah itu diwujudkan dalam bentuk tema yang dia harus pecahkan, kemudian dibuat semacam mini riset yang bisa dilakukan oleh anak-anak, bergantung kepada pokok persoalan yang dihadapi oleh mereka. Contohnya umpamanya kemarin tentang masalah COVID gitu ya, tentang COVID. Tentang COVID itu bisa saja dia istilahnya menjelaskan bagaimana caranya agar masyarakat tidak terulangi kembali terjangkit dengan COVID-19. Maka dia membuat sebuah tema tentang COVID itu untuk dijadikan sebuah tema dalam penelitiannya, dalam pembelajarannya, sehingga nanti mereka akan diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru sebagai pembimbing, dan dia menjadikan sebuah hasil penelitiannya untuk bisa diuji dan dipamerkan di kemudian hari, sehingga dia tahu persis apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi manfaat dari sebuah pembelajaran yang ada. Oke. Pak Ihin, kita baru saja terkait tadi anak-anak ketika ingin mengambil satu objek penelitian tentang COVID. Di SMA 6 sendiri atau kawan-kawan di SMA lain, apakah kesulitan Pak untuk menerapkan kurikulum Merdeka setelah jeda hampir 2 tahun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, Pak? Ya, oleh pemerintah itu sendiri sudah merintis yang disebut dengan sekolah penggerak. Itu adalah pelopornya, Pak. Pelopornya yang menerapkan kurikulum Merdeka terlebih dahulu. Dan mereka ternyata tidak mengalami kesulitan. Saya lihat hasil karya mereka, hasil karya anak-anak dari sebuah mini riset yang mereka lakukan dalam sebuah proyek ya. Dalam sebuah proyek itu tidak mengalami kesulitan. Walaupun masa COVID yang hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih, tetapi kreativitas mereka terus berkembang. Karena sekolah itu adalah menerapkan dengan model guru yang prototipe abad 21. Dengan ciri yang pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah kritis, kemudian yang ketiga di situ adalah komunikatif, yang keempat adalah kolaboratif. Artinya dalam konteks pembelajaran itu, dalam melaksanakan proyek, maka Bapak dan Ibu guru akan mencoba mengkritisi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dalam konteks belajar. Baik. Pak Ihin. Sehingga ini kan tentu dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka sangat berbeda begitu ya proses pembelajaran ya. Apakah adaptasi yang dilakukan baik itu oleh guru-guru ataupun siswa yang sempat mengalami transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka ini begitu sulit begitu Pak adaptasinya, atau mungkin sama saja mengalir, hanya saja prosesnya yang berbeda begitu Pak? Iya, sebenarnya tidak terlalu banyak kesulitan. Kenapa? Karena berjalan secara alami. Contoh saja di SMA Negeri 6 Bandung, yang sekarang ini baru masuk kepada istilahnya hanya kelas 10 yang disiapkan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan baru pertama kali tahun ini kita akan melaksanakan itu. Dalam konteks adaptasinya tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena mereka baru datang dari SMP,
dan mereka menggunakan kurikulum yang lalu untuk di SMP, tetapi di SMA secara langsung menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi tidak mengalami kesulitan. Hanya persoalannya tinggal sekolah bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya agar itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu kita persiapkan kemampuan dan pemahaman guru-guru tentang masalah pemahaman mengenai kurikulum ini. Dan apa yang harus dipersiapkan agar ketika mulai belajar anak-anak sudah betul-betul memahami konten yang harus dikuasai oleh mereka. Baik, terima kasih Pak Ihin. Kami sudah menangkap informasi terpenting dari kurikulum Merdeka. Ini menjadi penting karena negara maju pun sudah melakukan hal yang sama, sehingga yang namanya penelitian, anak-anak sudah tidak takut dengan kata penelitian karena seakan-akan penelitian ini susah. Terima kasih Pak Ihin atas waktunya, sukses terus dan semoga saja SMA 6 bisa menunjukkan bahwa murid-muridnya sukses menjalankan kurikulum Merdeka ya Mel ya. Sampurasun, Sampurasun, Pak Ihin. sehat-sehat Pak Ihin.